Halo guys, balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini aku pengen bahas lagi smartwatch dari brand OLED, yaitu model Meta S1 Lite ya. Ini saya beli dengan harga di kisaran 150 ribuan. Harga yang sangat terjangkau untuk sebuah smartwatch, tapi untuk fitur-fiturnya sudah cukup bagus di kelas harganya. Tentunya pastinya ada plus minusnya juga, tapi lebih banyak positifnya sih. Nah, ini dari bagian dashboardnya saya coba baca-baca, ada keterangan waterproof level IP68. Jadi smartwatch ini sudah tahan air teman-teman. Cuma ini nggak disebutkan ya untuk ketahanan airnya sampai kedalaman berapa meter. Terus juga bisa dibawa rendam ke dalam air nih sampai berapa lama. Itu nggak ada di keterangan dari dashboard dan juga dari official store-nya. Jadi aku nggak tahu sih ini bisa dibawa rendam sampai berapa menit, dalam kedalaman berapa meter, kurang tahu ya. Tapi saya akan coba untuk tes fitur water resistance-nya. Ini pas mau ngetes saya agak sedikit khawatir teman-teman, karena di bagian bodi belakangnya ini sudah terdapat fitur Bluetooth call, sudah ada lubang speaker sama mikrofonnya. Jadi kalau sekiranya terkena air, takutnya nanti bakal masuk ke bagian dalam speakernya. Tapi karena saya juga penasaran, jadi kita coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Untuk percobaan pertama kita simulasikan seakan-akan smartwatch-nya itu terkena percikan air atau mungkin terkena air hujan. Atau kalian bawa untuk mandi hujan nih. Kita akan coba untuk siram-siram teman-teman. Kita siram-siram ke bagian bodi belakangnya juga. Kita masukkan airnya ke bagian lubang speaker sama mikrofonnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli smartwatch ini, itu ada satu varian warna saja, cuma tersedia warna hitam, teman-teman. Jadi kalau mau pilih warna lain, itu nggak ada ya. Cuma satu varian saja, warna hitam aja. Ini sudah saya coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Masih aman-aman saja ya. Ini kondisinya masih menyala, tidak ada error ataupun ngebug gitu. Bagian layarnya masih oke nih. Kita siram-siram lagi. Kalau dari bagian desain ini sudah cukup bagus kok. Ada satu tombol di bagian samping teman-teman untuk menyalakan dan juga menonaktifkan layar smartwatch-nya. Ini bukan tombol untuk masuk bagian menu ya. Cuma untuk menyalakan sama menonaktifkan bagian layarnya saja. Untuk bagian bezel ini sudah sesuai lah dengan harganya. Bukan terbuat dari metal, masih terbuat dari polikarbonat atau bahan plastik keras gitu. Nah, ini karena masih menyala, kita coba untuk rendam teman-teman ke wadah yang enggak terlalu besar. Nanti kalau memang masih menyala lagi, kita coba ke wadah yang lebih besar lagi ya. Untuk bagian layar ini memang sedikit agak besar teman-teman, berukuran sekitar 2 inch. Jadi sudah cukup besar ya. Buat teman-teman yang punya pergelangan tangan enggak terlalu besar, saya rasa bakal kurang cocok untuk dilihat saat digunakan di pergelangan tangan kalian. Tapi kalau kalian memang suka dengan smartwatch-nya, ya monggo bisa kalian beli, bisa kalian koleksi untuk dijadikan. Karena memang untuk harga smartwatch ini cukup terjangkau, cuma di 150 ribuan aja. Untuk layarnya ini masih menggunakan layar TFT dengan resolusi 240 x 296 pixel. Untuk tampilan layar ini cukup jelas, cukup tajam, tapi bukan yang pas gonceng-gonceng banget ya. Ini layar TFT teman-teman. Apalagi kalau kondisinya di malam hari atau di tempat yang gelap, itu bakal kelihatan untuk bagian layarnya memang agak sedikit silau, beda dengan layar AMOLED. Nah, ini saya coba untuk perhatikan lebih detail lagi. Ini ada sedikit gelembung-gelembung gitu di bagian layarnya. Kukira ini yang gelembung di bagian dalam layar smartwatch-nya, ternyata ini di bagian luarnya teman-teman. Tak pikir tadi sudah mengalami kerusakan mesin untuk smartwatch-nya. Ternyata enggak ya, ini berembun di bagian kaca luar smartwatch-nya. Nih masih menyala, masih aman-aman saja. Untuk strapnya ini berukuran 20 mm, sudah quick release, bisa dilepas pasang. Jadi bukan permanen ya. Kalau kalian bosan dengan strap orinya, bisa belikan strap model lain teman-teman. Tapi untuk strap orinya nih jujur bagus sih. Dia tampilannya beda dengan model-model strap di harga pasarannya di kisaran 150 sampai 200 ribu. Ini sudah memiliki keunikan tersendiri untuk bagian strapnya. Jadi sekali lagi untuk bagian bodinya ini terbuat dari polikarbonat, bukan dari bahan metal. Dan untuk strapnya terbuat dari silikon.
cukup lentur dan elastis sih untuk strapnya, jadi nggak bikin gatal juga saat digunakan di pergelangan tangan. Selain itu, untuk smartwatch ini sudah terdapat fitur AOD, cuma AOD-nya itu ya bukan yang kayak di layar AMOLED ya. Untuk fitur AOD-nya masih terbatas oleh waktu, jadi bisa disetting untuk durasi tampilannya mulai dari 5 menit, 10 menit, sampai 60 menit. Ya paling lama 60 menit lah ya. Tentunya kalau menggunakan fitur AOD di smartwatch ini, itu bakal lebih cepat untuk mengurangi daya baterai smartwatch-nya. Jujur selama saya menggunakan fitur AOD-nya, itu kerasa banget teman-teman untuk daya baterainya lebih cepat berkurang. Karena memang layarnya kan akan menyala terus tuh, tentunya akan membuat baterainya lebih cepat berkurang. Itu baterainya sendiri dia nggak cukup besar kok, cuma di 230 mAh untuk daya baterainya. Jadi ya tentunya ini lebih cepat boros juga ya. Pas saya gunakan fitur AOD-nya juga terasa rada hangat untuk bagian bodi smartwatch-nya. Untuk pemakaian normal sih katanya mampu bertahan kurang lebih sekitar 5 hari. Dalam mode standby bisa bertahan sampai 20 hari. Tapi aku belum pernah cobain sampai selama itu sih. Karena memang pas gunain fitur AOD-nya aja itu sudah terasa banget teman-teman. Untuk baterainya dia lebih cepat berkurang. Untuk pengisian daya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jaman. Jadi ya sudah cukup lah ya. Karena memang untuk daya baterainya ini dia nggak terlalu besar juga. Untuk bagian brightness-nya dia masih manual teman-teman, jadi harus diatur. Kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, kita harus meningkatkan ke bagian yang paling maksimal untuk bagian kecerahan layarnya. Ini sudah saya coba untuk rendam-rendam ke dalam air, ternyata masih menyala. Kita coba lagi ke wadah yang lebih dalam ya. Untuk smartwatch ini masih belum bisa terhubung ke Strava, jadi ingat lagi teman-teman dengan harganya, jangan terlalu berharap lebih ya. Kalau mau yang bisa terhubung ke Strava ya harusnya harganya jauh lebih mahal. Ini cuma di 150 ribuan, kalian minta bisa terhubung ke Strava itu rasanya keterlaluan juga ya. Untuk fitur GPS masih belum ada. Untuk fitur olahraganya sudah cukup lengkap kok teman-teman, sudah cukup banyak juga pilihannya, bisa kalian gunakan juga. Untuk tampilan UI-nya ini bagus, smooth juga, tapi bukan yang pas paling smooth ya. Jadi sesuai dengan harganya. Kalau kita geser-geser ke bagian fitur-fiturnya itu lancar, nggak ada ngebug ataupun nge-lag. Masih aman-aman saja sih, bagus-bagus saja untuk smartwatch-nya. Jadi mau akses ke bagian fitur-fiturnya, ke bagian menu-menunya itu lancar kok. Ada fitur pendukung juga seperti fitur terima notifikasi yang bisa teman-teman gunakan. Sebenarnya untuk fitur notifikasi ini ya sudah sangat umum ya. Ada di setiap model smartwatch, cuma mungkin yang membedakan dari tampilan teksnya, tampilan fontnya, terus juga dari kerapian dari fitur notifikasinya. Ini kita coba lagi rendam ke tempat yang lebih dalam lagi, karena memang masih menyala nih untuk smartwatch-nya. Yang saya suka sih dari smartwatch ini ada di tampilan watch face-nya. Jadi itu yang paling menonjol teman-teman, yang menjadi nilai plus dari smartwatch ini. Beneran kalau kalian coba smartwatch-nya ya, untuk pilihan watch face yang tersedia di aplikasi Zofit itu beneran bagus-bagus. Dia bisa menggunakan tampilan watch face yang bergerak-gerak gitu ya, yang sudah menggunakan animasi. Karena jarang banget teman-teman ada smartwatch di harga segini, di 150 ribuan yang bisa menggunakan tampilan watch face yang bergerak. Dan pilihan watch face-nya itu juga sangat banyak teman-teman. Jadi saya rasa nggak bakal bosan dengan pilihan watch face yang tersedia di smartwatch ini karena sudah cukup banyak. Mungkin kekurangan yang paling terasa ada di bagian baterainya. Jujur ya, memang baterainya ini benar-benar kerasa banget kurang awet teman-teman. Ini contoh dari tampilan watch face yang bisa bergerak. Jadi kelihatannya tuh kalau dilihat dari jauh ya, itu kayak smartwatch mahal teman-teman. Karena memang masih jarang banget ada smartwatch yang bisa menggunakan tampilan watch face bergerak seperti ini. Setelah saya coba untuk rendam-rendam ternyata masih menyala nih, nggak ada kerusakan mesin. Jadi memang smartwatch ini beneran tahan air ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe dan share video ini ke sosial media kalian.